Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita yang berkesempatan di hari ke-11 ini. Co-host Bu Isnawati, tolong di-mute semua. Ibu, Bu, di-mute semua. Oh, oke. Karena saya tidak bisa nge-mute karena saya bukan co-host. Baik. Jadi upayakan Zoom-nya jangan di tempat yang noise gitu Bapak Ibu. Cari tempat yang tenang sehingga tidak mengganggu pendengaran kita. Yes, Bu. Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin memberikan semangat pagi dulu biar hawanya itu menjadi cerah? Ya, Pak Ahmad Turmiji ini kayaknya. Ya, Pak Ahmad Turmiji. Silahkan memberikan satu motivasi supaya kelas kita menjadi lebih hidup. Aduh, apa ya Bu ya? Enggak, saya pikir jenengan sudah berbicara-bicara itu sudah siap untuk berbicara beneran. Belum Bu, Belum. belum. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, ada teman yang lain? Tidak ada ya? Saya mohon izin, Pak. Oh Bu, ya, silahkan. Siapa ini? Fatur Rahman. Pak Fatsur Rahman. Saya Ya. kertasnya tidak bawa ini. Ya, sebentar. Ya, mohon izin. Ini teman-teman nanti ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, tetap semangat luar biasa gitu, Ge. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Mana Satu kali tertawa. Ulangi, Pak Fat. Ulangi. Nara kompak Nanti ada kelanjutannya. Jangan dimatikan dulu, Ge, langsung biar Jadi hidupkan semua, di-unmute semuanya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Ketawa satu kali. Ketawa dua kali. Ketawa tiga kali. Dipanjangkan. Ayo semangat ya. Kayak kurang semangat nih. Perlu diulang atau gimana, Bu? Kayak pada belum minum. Iya, ini masih pada ngantuk ini. Saya deluyup wajahnya. Ya pun, Pak Fat, terima kasih ya. Sami-sami. Upayanya supaya esnya pecah. Nah, kita katakan ice breaking ya. Jadi Bapak Ibu, besok disiapkan kalau suasananya itu kayaknya kok kurang semangat, bisa dimulai dengan satu kegiatan 1 menit atau berapa itu supaya lebih semangat. Itu nggih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu semuanya. Saya pengen lihat senyumnya semuanya. Sambil kita foto. Mana? Yang belum senyum, ayo. Nah, saya foto dulu. 1, 2. Senyumnya yang simetris. Pak Aldinto, kenapa ini selalu tidak muncul wajahnya? Yang satunya ada Bu, itu device kedua. Oh, ini yang dua Zoom. Jadi Bu, mau izin 2 device. Sebentar. Pak Aldi itu. Oh iya betul, kelihatan nggih. Oh, mungkin ngawekan nih kalau nggih. Kalau apa namanya? Hang Error, ya, Bu. yang satu. Ya, enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pagi ini akan bersama-sama membahas yang kemarin dan juga nanti penguatan sedikit dan nanti kita akan jelaskan tugasnya. Tugasnya untuk yang LK5 itu berbeda dengan periode 1, 2 berbeda. Jadi nanti kalau dengan satu madrasah atau satu instansi itu kok membandingkan dengan yang periode 1, 2
itu nanti kemungkinan berbeda. Nggih. Jadi kalau katakanlah jenengan sudah pinjam milik periode 1, terus nanti dapat di yang ini, itu berbeda karena apa? Setelah kami cermati, itu ada plus minus yang kemarin. Nah, ini diupayakan lebih operasional dan memudahkan langkah Bapak Ibu. Ya, lebih fokus. Ya, tentu kalau revisi itu harapannya mesti lebih baik dari yang sebelumnya. Sama seperti kitab-kitab yang diturunkan Allah itu kan edisi revisi ya. Nah, revisi yang terakhir itu adalah Al-Quran. Nah, itu yang sempurna dan tidak ada revisi lagi setelah itu. Nah, yang ini pun direvisi berdasarkan temuan bahwa yang di periode 1 dan 2 itu sebetulnya masih bisa ditingkatkan, sehingga itu berbeda. Tidak apa-apa nih Bapak Ibu? Ya tidak apa-apa, mau bilang apa coba. Baik Bapak Ibu, saya akan share PowerPoint yang kemarin sudah saya share ke Bapak Ibu juga. Ya, kita akan mulai pagi ini, yaitu sinkronus 2 dengan jumlah JP itu 3 jam. Nggih. Akan tetapi karena terus Bu Budi kan ngajarnya itu banyak nih berderet-deret sehingga nanti kita mungkin agak dikurangi sedikit-sedikit nih waktunya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu e-learning sinkronus 2. Ya. Nah, ini fotonya yang tadi. Ini nanti Bapak Ibu silakan mengambil fotonya sendiri. Nah, review sedikit Bapak Ibu. Ya, untuk agenda 3 ini kita sebetulnya juga membahas tentang Smart ASN, ya. Nah, sebentar. Ya, ini. Ya. Jadi kita akan membahas satu kasus dulu, ya Pak Bambang dan stempel yang tak kunjung turun. Ini. Jadi sebelum kita masuk ke apa? LK yang sudah diupload, kita coba ini gitu. Bapak Ibu sudah membaca semua materi ini kan? Yang kemarin saya share, sudah saya share kan Bapak Ibu? Halo? Belum sepertinya Ibu. Baru Masa tugas yang di belum? PLC. Yang, oh di BLC tapi, oh belum nih. Enggak, kemarin waktu saya, apa, Kronos 1, bukannya saya share di chat room. Betul Bu, hanya Belum, tugas Bu. mawon yang share nih kemarin. Belum. Tapi Yang banyak kemarin tuh LK kelasnya. saja. Nggih. Jadi nanti saya share nih Bapak Ibu. Saking banyaknya tugasnya itu tertumpuk-tumpukan, mana yang sudah di-share, mana yang belum itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu kita main-main dulu ya untuk pemanasan. Ya, ini sebentar. Saya akan share ke chat room. Kalian tahu. Silahkan jangan buka. Sebentar ini. Buka apanya? Chatnya. Nah, silahkan diklik padlet.com ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan layar seperti ini. Ya. Nah, saya stop dulu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ada kasus Pak Bambang dan stempel yang tak kunjung turun. Ya. Jadi Pak Bambang itu ceritanya posisinya sama dengan Bapak Ibu, yaitu sebagai CPNS. Nah, dia bekerja di kelurahan. Nah, kemudian, bentar saya share aja yang ini, biar kelihatan. Di layar Bapak Ibu nampak apa?
PPT, Bu. Ya. Nah, itu kasusnya ya. Tidak saya besarkan. Saya besarkan pakai ini aja. Nah, ini. Jadi, nih, silahkan dibaca. Ya. Dilihat gambarnya dulu. Nah, kemudian ini tulisan kasusnya. Silahkan dibaca. Bisa dibacakan salah satu mungkin, Bapak Ibu? Mohon izin membacakan, Bu. Ya, silahkan. Pak Bambang adalah seorang CPNS baru di sebuah kelurahan. Ini Suatu Pak siapa hari, ini? Aldinto, Ibu. Aldinto. Jadi, Yes. suatu hari ia melihat antrean warga mengular hanya untuk meminta pengesahan surat keterangan domisili. Ia memperhatikan bahwa proses ini sangat lambat karena kepala seksi pemerintahan yang memegang stempel kantor hanya datang jam 10 pagi dan sering pulang sebelum jam 2 siang. Pak Bambang mencoba mengusulkan perubahan digitalisasi surat keterangan domisili dan penggunaan sistem antrian elektronik sederhana menggunakan Google Form. Tapi usulan itu ditolak dengan alasan sudah dari dulu begini. Masyarakat juga sudah terbiasa. Lagi pula buat apa repot-repot? Dilema yang timbul. Haruskah Pak Bambang mengikuti budaya lama yang lambat dan tidak efisien atau tetap berusaha mendorong perubahan meski dianggap sok pintar oleh senior? Apakah ASN hanya pelaksana tugas rutin atau agen perubahan yang memberi pelayanan prima? Terus kasusnya, maaf ya agak batuk ini. Bentar. Nah, ini kasusnya sudah jelas ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan, ini di layar kan kelihatan Padletnya ya. Soal nomor 1, bolehkah Pak Bambang mengikuti budaya lama yang lambat dan tidak efisien, atau tetap berusaha mendorong perubahan meski dianggap sok pintar oleh senior? Jawablah nomor 1 dulu, nomor 2-nya nanti ya. Cara menjawabnya gimana? Ini lihat di pojok kanan bawah, itu kan ada tanda plus. Nah, silakan diklik ya. Nah, nanti tuliskan di sini nama Bapak Ibu. Misalnya Budi ya. Kemudian saya nulis Pak Bambang. Nah, seterusnya. Nah, kemudian ini menerbitkan. Di atas sini ada tulisan, kalau bahasa Inggrisnya saya tidak tahu ya. Ini menerbitkan. Klik. Nah, kalau saya langsung muncul di sini. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Padlet, itu biasanya terus ada tawaran, namamu siapa gitu, nama panggilanmu apa. Nah, bisa dituliskan nama Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ini yang nama tawarannya tadi, kalau ini hanya untuk ngawekani, nyadani, kalau yang di atas itu tidak muncul. Itu ya. Bapak Ibu sebentar, saya jelaskan lagi. Nanti untuk soal yang kedua, kita bahas setelah yang nomor 1 selesai, tapi nanti lihat ini, kan ini ada plus. Nah, untuk nomor 2 itu di sini, plus, ya, ini, ini, nah di sini langsung ketikkan Pak Bambang misalnya. Tapi nanti ya, nih misalnya gitu. Nah, gitu. Cukup jelas, silahkan. Ini yang masuk sudah ada berapa ini? 5. Nih.
Belum ada yang mengisi? Paham. Tetap berusaha mendorong. Iya. Ahmad, bagus. Izin Bu Budi, Ya. yang di kelas ini yang bertugas merekam, sinten nggih? Kayaknya belum direkam ini, karena nanti untuk tugas. Monggo Betul. Dari siapa kelompok yang 2, bertugas merekam bisa dari ke kelompok menu 2 Isnawati, Bu. dari kelompok. Oh, sudah ya Mbak, sudah tadi ya Sudah. yang Bu Dari Afi kelompok Iya. 1 Bu dan Afi, Bu Oke. sudah. sudah kok, Oke Mbak. Bu. Oke, terima kasih. Iya, sami-sami. Nah, tadi sampai mana ini? Ya. Kita cek bersama. Nih. Pak Aldinto tetap berusaha mendorong perubahan meski dianggap senior seperti itu. Oh, coba masing-masing membacakan karyanya. Pak Aldinto dulu. Silahkan. Mohon izin membacakan. Ya. Tetap berusaha mendorong perubahan meski dianggap senior seperti itu, dengan perlahan memberikan pemahaman bahwa masyarakat saat ini juga menginginkan hal yang simpel dan cepat. Oke. Pak Ahmad Miftahul. Dalam hal ini, Pak Bambang harus berani melakukan perubahan baik dari digitalisasi dan perubahan yang bukan masalah dianggap sok pintar, karena bagaimanapun juga ASN harus smart dan harus bisa mengikuti perubahan zaman, terutama untuk pelayanan yang prima. Terima Oke. kasih. Ini sudah ada tambahannya. Pak Agus Miftahilah. Oke, Bu. Penolakan itu sebenarnya adalah hal yang wajar dalam setiap perubahan. Maka yang paling penting adalah kita pakai strategi komunikasi yang lebih baik, misal dengan data atau dengan seperti waktu yang hilang akibat telatnya petugas ataupun dan lain sebagainya. Artinya usulan tetap harus kita sampaikan, tapi dengan data agar terkesan tidak subjektif. Ya. Oke. Sudah ada data, basisnya datang ya. Baik. Bu Afiatun. Ya Ibu, Ya. tetap berusaha mendorong perubahan dengan cara yang tepat, menjelaskan manfaatnya untuk kemajuan bersama dengan tetap menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik. Dengan siapa?
dengan yang senior-senior itu. Hmm. Tetap mengajak komunikasi, kolaborasi, terus ngobrol lah dengan baik-baik, terus nanti perubahannya seperti apa kalau misalkan kita menggunakan yang ini kan manfaatnya pasti akan dirasakan juga untuk bersama dan kemajuan bersama gitu. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Berikutnya sebentar ini kok tidak kelihatan ya. Oh, di sini. Iya. Berikutnya Pak Bison. Pak Bison. Memang ada Pak Bison. Siapa ini Pak Bison? Ya, Bu Eka Latifatun dulu. Izin menyampaikan pendapat. Mm-mm. Menurut saya, Pak Bambang tidak seharusnya mengikuti budaya lama karena tidak sesuai dengan core value ASN yang adaptif. Jadi sebaiknya tetap adaptif dengan perkembangan zaman dan lebih memudahkan masyarakat agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Mm-mm. Baik. Pak Bison, ini bisa diedit ya sebetulnya. Ini contohnya seperti ini, Pak Armadilo mengantuk, misalnya itu. Berarti kan gagal memperbarui nama. Tapi di kalimat pertama disebutkan namanya. Ibnu Fathur Rozak. Ya, jadi tadi kan sudah saya sampaikan, tulis nama dulu untuk ngawekani apa. Tahu tuh bahasa ngawekani itu? Mm-mm. Kalau tidak bisa ngupdate nama dari Padlet itu. Baik, berikutnya siapa ini? Bu Ika sudah. Kemudian Pak. Nah, ini contoh yang lain kan ini. Nah, ternyata ibu bukan bapak ya. Aina Sofia Fuaida. Nah, sekarang Pak Fatkul Rohmah. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki kan ini? Perempuan Bu ini Bu. Perempuan. Iya. Bersama Bu. Ya, Fatkul Rohmahnya perempuan, Fatkulnya kok Perempuan. gimana? Ayo. Ya, menurut saya Pak Bambang seharusnya tetap mendorong perubahan menjadi lebih baik agar bisa menjadikan pelayanan semakin cepat dan mudah. Oke, sekarang Bu Aina, Sofia. Sebagai CPNS baru diperlukan penyesuaian terhadap lingkungan kerja. Dengan mempunyai ide pelayanan yang efisien, Pak Bambang bisa mengutarakan dan mencoba dengan tetap mempertimbangkan nilai harmonis dalam tempat kerjanya. Oke, satu lagi Pak Ibnu. Pak Gandiraka. Pak Bambang tentu sangat dilema untuk mengusahakan hal baru yang lebih efisien, tapi juga mempertimbangkan cara menyampaikan yang baik kepada atasan-atasan atau senior. Opsi yang paling baik adalah tetap mengusahakan perubahan sambil perlahan-lahan meyakinkan kepada para atasan bahwa ada banyak hal baru yang bisa dicapai dan tetap mudah kok untuk diterapkan. Oke, cukup dulu ya. Yang lain nanti kita baca yang pertanyaan yang kedua. Jadi kalau kita bisa merangkum, ini semuanya sepakat bahwa Pak Bambang itu tidak boleh mengikuti budaya yang lambat dan tidak efisien. Karena apa? Hal itu memang sangat meresahkan masyarakat. Anak Bu Budi pernah mengalami sendiri. Jadi sekitar tahun 70-an, saya masih SD ya, 70-an berapa lah itu. Itu Belum kalau lahir, Bu. belum lahir ya. Ya, saya itu SD itu saat itu. Jadi kalau kita butuh tanda tangan kepala desa, kita harus datang ke rumahnya yang jauh, jalan kaki. Zaman dulu kan belum banyak kendaraan ya, belum ada Gojek juga. Jalan itu jam 10 kita ngantri dari pagi, nunggu itu belakangnya belum bangun. Nah, begitu bangun jam 10 tuh siap. Nah, adzan duhur selesai. Dah. Jadi bisa dibayangkan efisiensi kerjanya itu sangat minim zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang masih seperti itu, wah, bisa dilibas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sepakat nih ya, Pak Bambang tidak boleh seperti itu, dan sebagai ASN, PNS khususnya, itu dia memang harus adaptif terhadap perubahan. Adaptif terhadap perubahan, akan tetapi jangan lupa untuk satu perubahan itu memang harus ada data. Itu penting ya, tadi sampaikan Pak Agus. Kemudian yang lain lagi juga ini, Pak Ahmad Miftahul Huda misalnya.
ya. Nah, itu harus mengikuti perubahan zaman. Kemudian Bu Afiatun itu bagaimana caranya? Tetap berusaha mendorong tapi menjelaskan manfaatnya dan menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik, ya, karena jangan sampai anak muda datang terus ujuk-ujuk seolah-olah itu ngajari, itu kan tidak secara etika, itu memang kurang pas. Maka masuklah pelan-pelan, ya, seperti ini misalnya Pak Gandhi, sambil perlahan meyakinkan atasan bahwa terdapat banyak hal baru yang bisa dicapai dan tetap mudah untuk diterapkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang eh, yang kedua pertanyaannya adalah ini, apakah ASN hanya pelaksana tugas rutin atau agen perubahan yang memberi pelayanan prima? Nah, silahkan tambahkan di komentar di bawah namanya. Jangan membuat kolom baru. Maaf Ibu, tadi gimana Bu? Bisa buka tulangnya? Apanya? Soalnya. Oh, tadi, ya tadi. Ini Apa nggak bisa arahan Mak? kelihatan ini. Ini loh. Oh iya, makasih Iya. makasih. Pak Agus Miftah, coba dibaca. ASN adalah agen perubahan, bukan sekedar pelaksana tugas. Jika hanya ikuti arus, pelayanan publik tidak akan membaik. ASN harus berani menyarankan perbaikan seperti mengganti cap manual yang tidak efektif. Tugas utama ASN adalah melayani dengan cepat, tepat, dan terus berkembang. Oke, ini kan soalnya agen perubahan ya, yang memberikan pelayanan. Baik, yang sudah lagi Pak Hafiz Mahmudi. Ya Bu, Ya. izin membacakan. Mm-mm. ASN bukan lagi sekedar menjalankan tugas harian, namun dituntut untuk aktif membawa inovasi dan perbaikan. Sebagai agen perubahan, ASN harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik, ini Pak Gandhi sudah ini. Bentar. Enggak, Pak Gandhi dibaca. Setiap ASN adalah agen perubahan. Mana tadi? Oh, Oh, ini belum. pindah Pak. Ya, setiap ASN itu adalah agen perubahan, tetapi ASN juga harus menyadari tupoksinya masing-masing. Demikian perubahan tetap bisa berjalan dengan arah yang jelas serta kinerja tetap dapat diwujudkan secara optimal. Baik, ya. Kemudian yang belum lagi Bu Christina Adventi. Ngelek. Ya. Bu Christina Adventi. Saya ganti kalau tidak siap. Sepertinya nge-lag kok. Ngelek. Pak Budi Aditya Wardana. Baik, ASN selain menjalankan tugas pokoknya juga harus memiliki sikap adaptif dalam perubahan yang ada sehingga dapat melakukan pelayanan dengan prima dan lebih baik lagi. Yes. Baik Bapak Ibu, Bu, ya, hampir sama ya jawabannya. Jadi jawabannya hampir sama, yaitu ASN itu selain menjadi pelaksana tugas rutin, itu juga wajib menjadi agen perubahan, ya, yang mampu memberikan pelayanan prima. Nah, zaman sekarang kan visi dari Kemenak. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus lihat visinya apa, misinya apa. Misalnya visinya itu nanti di transformasi digital, ya,
dan ada peraturan-peraturan kebijakan terbaru, di mana kepalanya mungkin belum membaca dengan detail, nah, maka nanti mungkin bisa sambil pelan-pelan, ini lupa ada kebijakan yang baru, visi yang baru, atau pas ketika menyusun apa namanya perencanaan awal tahun, EKIN, nah di situ kan jelas ada visi misinya dan lain-lain. Nah, itu bisa dimasukkan. Jadi pelan-pelan, yang namanya anak muda ingin membuat perubahan itu yang penting tunjukkan apanya, data, kemudian yang kedua tunjukkan kompetensi diri, kinerjanya seperti apa. Ya, kemudian kalau misalnya teman-teman yang senior misalnya memerlukan bantuan, bantu dengan ikhlas. Tapi kalau terus-terusan kok jangan sampai, nah usul ke kepala, bisa enggak diadakan sosialisasi atau tidak? Ya misalnya seperti itu, ya kan antara generasi yang muda dengan generasi yang senior itu biasanya ada apa namanya jenjang apa namanya kesenjangan, ya kesenjangan yang tertentu di mana harusnya loh ya, karena tidak setiap generasi muda itu melek IT loh Bapak Ibu, ternyata ya kemarin saya betul-betul menguji dan ternyata memang ada. Jadi tidak selalu yang muda itu selalu lebih canggih, itu tidak selalu. Jadi hati-hati Bapak Ibu nanti terjun ke dunia kerja, jangan sampai jangan misalnya pengen sesuatu, nanti ada dikatakan sok, tapi yang jelas berbasis data, isu dulu, kemudian datanya seperti apa, kemudian jangan memberikan satu solusi yang sesuai, ya. Kemudian kalau ada tugas, kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, tunjukkan kinerjanya, komitmen terhadap institusi, kemudian yang lain lagi, jika ada teman yang minta bantuan, boleh dibantu, ya. Tapi kalau keseringan, itu juga mungkin menyebabkan waktu panjenengan berkurang, maka nanti jika itu berturut-turut seperti itu, boleh mengusulkan di pembinaan kepala misalnya. Jadi omong-omong secara ringan, matur, ini kok kayaknya di tempat kita kok ada kelemahan ini nih. Alangkah baiknya mungkin Pak diadakan pembinaan tentang ini. Nah nanti langkah berikutnya apa? Gitu ya Bapak Ibu? Oke, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikutnya. Nah, ini. Oke. Nah, kita akan melakukan paparan tugas, yaitu untuk kelompok 1 dan kelompok 2, di mana masing-masing menjadi 1A dan 1B. Nah, silahkan dari kelompok mana dulu? 1A, 1B, atau 2A, 2B, atau urut yang dipaparkan yang tugas kelompok ya Bapak Ibu. Sambil menunggu saya akan buka PLC. Ini kelompok, ini angkatan 15 ya. 15. Ya, 15. Saya akan cek satu tugasnya, yaitu yang individu. Ini tanggal berapa ini? Juli, 4 Agustus ya. 4 Agustus. Ini angkatan 15 kan Bapak Ibu? Iya, Ibu 15. Saya perasaan kemarin itu sudah membuat tuh, kok jadi tidak ada ya? Oh ini. Paling bawah ya. LK 12. Nah, ini sudah posting semuanya. Oh, ini jumlahnya 41 ya? 41. Nah, saya akan bukakan salah satunya. Ini kelompok 4 individu. Coba kita lihat
Milik Pak Rohmat. Nah, ini coba saya buka ya Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu. Oh, Pak Rohmat itu yang dari BDK ya? Nih. Di layar Bapak Ibu nampak apa? YouTube, Bu. YouTube. Oh ya. Ya, berarti langsung kita dengarkan ya. Contoh saja. Oke, baik Bapak Ibu silahkan menyimak. Suaranya belum keluar, Ibu. Iya, pelan banget suaranya. Halo, ini adalah learning journey Nah, sekarang ini lumayan keras ini. Smart Governance. Agenda pembelajaran ketiga ini dibimbing oleh Ibu Diera Putri Lestari dan berfokus pada pemahaman mengenai posisi strategis PNS dalam mendukung penerapan Smart Governance. Kegiatan diawali dengan diskusi mengenai materi manajemen ASN yang telah kami pelajari sebelumnya melalui platform FOC. Selanjutnya diperkuat pula nilai-nilai berakhlak sebagai landasan moral dan etika ASN dalam menjalankan tugasnya. Materi utama menyoroti peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, digital, dan adaptif. ASN tidak lagi hanya bertugas sebagai pelaksana administratif, melainkan dituntut menjadi penggerak perubahan dan inovasi dalam birokrasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui metode campuran, belajar mandiri melalui LMS dan video pembelajaran, serta sesi sinkron selama 3 CP via Zoom yang dipimpin langsung oleh Ibu Diera Putri Lestari. Kuis interaktif melalui Webground juga disertakan untuk menguji pemahaman kami terhadap konsep SWOT ASN dan Smart Governance. Sebagai bagian dari tugas individu, saya memproduksi video learning journal serta menulis rencana kontribusi yang bisa saya berikan sebagai ASN sesuai dengan profesi saya. Di sisi lain, dalam kerja kelompok kami mengidentifikasi dan membahas isu-isu aktual terkait manajemen ASN dan penguatan peran Smart ASN. Kegiatan ditutup dengan penguatan keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3, serta penjelasan mengenai tahapan menuju situasi. Melalui pembelajaran ini, saya semakin memahami bahwa ASN harus terus mengasah kapasitasnya untuk mampu berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mengambil peran dalam transformasi demokrasi menuju pemerintahan yang modern, melayani masyarakat secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana komentarnya? Sambil saya buka yang lain satu lagi ya. Yang ibu-ibu. Ada yang mau komentari? Yang ibu-ibu apa ini? Ika. Oh, Bu Yumratun Nikmah dulu coba. Ini kayaknya belum pernah saya ini. Suaranya yang mana ini? Yang nampak apa Bapak Ibu di layar? PDF, Ibu. PDF, Bu. Link Instagram, Bu. Apa? Link PDF. ya PDF link Instagram. Oh ya. Kelemahannya apa ini linknya? Tidak bisa Bisa PDF langsung. diakses. Nah, betul. Sudah saya ingatkan untuk upload link itu setelah tulisan itu diapakan? Enter Enter. sampai kelihatan Di biru. enter Bu Zumrotun. Mana ini? Kalau seperti ini, yang mau lihat itu kan harus ngopi. Bu Zumrotun mana? Orang suara nih. Kelompok 4 itu. Ngumpat. Mungkin kelompok Apa? 3 atau 4, Bu. Hah? Oh iya, betul. Oh, mungkin ya. Oke, saya matikan dulu. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk yang milik Pak Rahmat, ada yang mau menambahi? Memperbagus maksudnya. Ini sudah bagus. Bisa ditambah apa? Bagian mana yang tadi terlihat agak lemah? Mungkin di Sepertinya kok kelompok sebelah juga gitu, Pak Hah? Rahmat. Kelompok Oh 2, iya, ini 3 sebelah atau 4 juga ya. sepertinya. Sebentar. Iya. Kayaknya kebetulan sebelah juga ya.
Iya, iya. Ya sudah, enggak apa-apa, sudah terlanjur. Ini saya carikan dulu yang ada aja ya. Bu Isnawati ada ini orangnya. Bu Isnawati atau Bu Isnawati ada nggak? Isnawati HI. Bu Ika juga ada tuh? Ada. Ada, Bu. Ya, coba milik Bu Ika. Bu Ika. Bentar, ini belum saya share. CPNS tahun 2020. Bentar. Nah, silahkan. CPNS tahun 2020. CPNS tahun 2020. Baik. Ada yang mau menambahkan sesuatu? Ada? Masa tidak ada? Izin menambahkan Bu, Ya, monggo. mungkin untuk Bu Ika saran aja untuk lebih di video visualnya belum ada sama sekali. Jadi Mungkin itu. 100% pakai Canva ya? Canva PPT maksudnya. Iya, Bu. Iya, 100% Canva, kemudian insert font ya. Insert font terus ditambahkan suara di CapCut. Mm-mm. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambah? Mungkin ke suara, Bu, masih terdengar pelan sekali. Iya, powernya kurang ya. Oke, ada lagi? Di awal saya kemarin tuh memberikan arahan kalau membuat video gimana? Apa? Minimal memperkenalkan diri. Sudah sebelum tadi? Sudah. Tapi CPNS di mana? Belum ada. Ya kan? Belum ada. Kemudian mungkin juga narasumbernya sedikit sudah ada. Belum ada juga. Jadi kekurangan tadi besok kalau misalnya ada lagi dibenahi ya, Bu. Atau besok kalau diminta menyusun video, khususnya video habituasi, ya, itu perhatikan. Misalnya, kalau besok ketika jenengan menyusun rancangan aktualisasi itu kan ada misalnya konsultasi, kemudian ada juga eh, sosialisasi misalnya. Nah, makan jenengan cermati ya, kemudian di video dan lain-lain itu. Sebentar, ini kok ada panitia kok WM. Putarnya kucingkan kelompok 1. Ada setelahnya. Kucing.
Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini tambahan-tambahan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang merasa hasilnya bagus banget? Ada? Atau maksimal? Silahkan. Untuk contoh. Belum ya? Ya sudah. Bapak Ibu, kita akan fasilitasi Bapak Ibu untuk presentasi kelompok. Monggo, kelompok 1A dulu. Nah, kok demen kami? 1A itu Satu, siapa saja? nggih, 1A diwakili atau sesuai? Diwakili. Nggih. Nggih. Saya aja nggak apa-apa, Bu. Siapa? Agus, Bu. Pak Agus ya. Izin share screen, nggih. Nggih. Bapak Ibu, kalau saya minta segera nggih, nanti menunggunya kelamaan nunggu jenengan bicara. Ya, jadi jenengan tidak usah takut. Justru jenengan harus berani karena kalau makin lama, Bu Budi jadi agak nggak enak ini. Ya. Monggo. Semangat ya Bapak Ibu. Baik. Sebentar. Hmm. Oke, baik, ini adalah hasil dari terdengar buatan nggih? Terdengar. Oke. Baik, ini hasil pekerjaan kami dari kelompok 1A yang berisi 5 orang, yang mana ini hasil kolaborasi dari teman-teman semuanya. Setiap orang membuat 3 isu. Yang pertama, di kantor urusan agama Kecamatan Lasem ada terkait manajemen ASN, ada isu yang pertama pelanggaran kode etik yang mana masih terjadi seperti gratifikasi, pemberian uang sebagai tanda terima kasih, atau yang mana dampaknya adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN atau instansi pemerintah, khususnya di kantor urusan agama Kecamatan Lasem. Kemudian juga bisa berdampak sanksi. Nah, ini tentu dampaknya kepada siapa? Ya kepada kantor, kepada masyarakat juga. Seakan-akan kalau masyarakat harus mengundang, harus bawa sesuatu, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN karena penghulu aktif di KUA Lasem itu masih tergolong rendah, yang mana hanya ada 1 penghulu yang menganggap sebagai kepala sebelum ada penambahan CPNS ya. Meskipun setelah ada penambahan CPNS agak mendingan, tapi dibanding dengan wilayah kerjanya masih kurang. Yang mana ini tentu berdampak kepada masyarakat, antri panjang lah untuk pernikahan, kemudian juga berdampak pada kadang akad nikah tidak bisa dilaksanakan di hari yang sama karena hanya 1 penghulu, dan juga berdampak ke ASN karena harus bekerja keras sendirian. Kemudian yang ketiga, penempatan ASN tidak sesuai kompetensi, ada yang melatar belakang pendidikan agama ditempatkan sebagai operator komputer karena masih kekurangan SDM. Dampaknya adalah penurunan kualitas kerja pasti karena tidak sesuai dengan gelar yang dia miliki, yang mana berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ada KUA Kecamatan Purwodadi dalam jabatan penghulu, yang mana ada isu manajemen ASN, yaitu pertimbangan hak dan kewajiban ASN, yang mana tidak seimbang antara beban kerja dan hak, yang mana wilayah perkotaan bisa mengenali 100 akad nikah per bulan, tetapi tunjangan kinerja dan sarana berbeda dari daerah yang lebih ringan kerjanya. Kemudian dampaknya menurunkan motivasi kerja, kelelahan fisik, serta risiko menurunkan kualitas pelayanan. Yang kedua, minimnya pengembangan kompetensi pelatihan fungsional, yang kesempatan diklat teknis atau pengembangan kapasitas belum terjadwal dengan pasti, sehingga mengakibatkan kompetensinya tidak berkembang dan kurang siap menghadapi tuntunan layanan berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, ada pelanggaran kode etik yang mana masih ada kurang disiplin dalam menjalankan tugas penghulu.
masih menerima pemberian dari masyarakat, tidak hadir tepat waktu, dan sebagainya. Yang mana dampaknya menurunkan citra, potensi sanksi, dan menurunkan kepercayaan publik. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga ada MTS Negeri 5 Cilacap, jabatan guru, yang mana masalahnya adalah banyak guru ASN tidak diberdayakan sebagai agen perubahan. Hanya sebatas pelaksana kurikulum, pelaksana pengajaran, bukan inovator. Padahal kita tahu bahwa sekarang kita sedang mengemban-gemborkan kurikulum baru yaitu deep learning atau kurikulum berbasis cinta untuk Kementerian Agama. Yang mana dampaknya adalah peran guru jadi stagnan karena tidak ada inovasi-inovasi dan murid kurang mendapatkan pembelajaran kontekstual. Yang pihak terdampaknya adalah guru, siswa, kepala sekolah, dan lembaga tentunya. Yang kedua, ketidakjelasan kedudukan dan peran guru BK di madrasah. Karena guru BK seringkali justru diposisikan sebagai pengawas atau hanya menangani siswa bermasalah. Padahal kan skopnya guru BK adalah ke semua siswa, tidak hanya yang bermasalah seksual, termasuk pembinaan karakter dan sebagainya. Akibatnya peserta didik tidak mendapatkan layanan bimbingan yang utuh dan preventif, dan guru BK merasa demotivasi karena tidak dihargai perannya, yang tentu berdampak kepada siswa, guru BK, wali kelas, madrasah, dan wali murid. Yang ketiga, belum ditetapkannya sistem merit dalam pengembangan karir guru BK. Sistem merit yang seharusnya menjamin pengembangan karir guru BK berdasarkan kinerja, kompetensi, belum sepenuhnya berjalan optimal. Penugasan tambahan atau peluang pengembangan belum sepenuhnya berbasis pada evaluasi yang objektif. Yang mana dampaknya adalah guru BK yang kompeten menjadi tidak terdorong untuk berinovasi atau mengembangkan karirnya karena ketimbangan antar guru dalam hal pengakuan kerja. Yang ini berdampak pada guru, madrasah, dan kepegawaian madrasah. Kemudian yang keempat, isu terkait di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Jabatan Widya Iswara Ahli Pertama terkait manajemen ASN. Yang pertama adalah kurang optimalnya kanal Dumas atau aduan masyarakat dan kanal aspirasi lainnya oleh peserta pelatihan atau pengguna layanan pendidikan. Karena kalau kita lihat bersama-sama, kebetulan websitenya BDK yang bukan BLC ya, website yang resmi itu sedang down sampai sekarang. Padahal di situ kita bisa kalau ada keluhan kritik saran masyarakat kan masuknya ke situ, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak memiliki akses untuk menyampaikan kritik atau usulan secara formal. Yang mana kalau terus dibiarkan dalam jangka panjang mungkin bisa mengakibatkan kepercayaan kepada lembaga bisa menurun. Kemudian pihak terdampaknya tentu peserta, pengguna layanan, penyelenggara pelatihan, dan lembaga itu sendiri. Kemudian kurang optimalnya pengendalian jumlah pelatihan mengakibatkan tumbang tindih jadwal yang menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan tugas. Ini real ya Pak ya. Salah satu contohnya yaitu di Latsar CPNS ini yang mana yang mana Balai Diklat itu diamanai sebegitu banyak CPNS sehingga menyebabkan jadwal pelatihan sering kejar-kejaran, kadang jadi miss, aslinya ngisi di sini tapi ternyata di sini dan sebagainya gitu. Akibatnya adalah terjadi kebingungan dalam pembagian tugas, pengelolaan ruang, logistik, hingga pengaturan waktu sesi. Widya Iswara pun mengalami kesulitan dalam menyiapkan materi dengan optimal karena terkadang yang disiapkan A ternyata yang kelompok ini ternyata materinya beda gitu. Betul. Miskomunikasi sering terjadi. Makanya pihak yang terdampak adalah panitia pelatihan, Widya Iswara, peserta, dan pimpinan unit kerja. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan media podcast sebagai sarana diseminasi informasi dan pembelajaran. Yang mana di tengah meningkatnya tren penggunaan media digital sebagai alat belajar, termasuk podcast di dalamnya, di BDK sendiri masih tergolong minim karena kalau saya amati di YouTube itu setahun hanya 2 atau 3 kali podcast. Padahal kalau kita bisa menjadwalkan secara rutin, podcast juga bisa menjadi media informasi atau media pembelajaran. Yang mana terkadang informasi penting terkait pelatihan penguatan ASN tidak sabar secara luas. Padahal kalau lewat podcast, semua orang bisa melihat, tidak harus orang yang ikut pelatihan di dalam kelas. Sehingga ASN terkadang kehilangan peluang untuk belajar secara fleksibel di luar ruang kelas atau di luar pelatihan formal. Sehingga terkesan kurang adaptif terhadap tren media pembelajaran digital. Yang mana pihak terdampaknya adalah pengguna layanan, Widya Iswara yang sering mengisi dalam podcast, panitia penyelenggara, pengelola media, dan lembaga pendidikan Semarang secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, ada isu aktual yang mana di kantor urusan agama Subah terkait implementasi manajemen ASN. Ini di kepenghuluan, yang mana kedudukan dan peran penghulu belum optimal. Belum artinya penghulu dalam bimbingan masyarakat seperti zakat, wakaf, dan pengukuran arah kiblat. Banyak penghulu yang hanya bertugas sebagai pegawai pencatat nikah.
Jadi seakan-akan penghulu hanya urusan nikah, padahal masih ada urusan zakat, wakaf, dan sebagainya. Kompetensi penghulu menurun karena hanya terfokus pada urusan nikah dan rujuk. Pihak yang terdampak adalah penghulu ASN. Yang kedua, ketimbangan pemenuhan hak dan kewajiban ini sebenarnya kayak hampir mirip dengan yang atasnya tadi, yang mana penghulu sering harus menangani banyak pernikahan dan tugas pembinaan masyarakat dengan sumber daya terbatas. Sehingga mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, pihak yang terdampak yang paling banyak terdampak adalah masyarakat. Yang terakhir, pelanggaran kode etik dan disiplin masih terjadi, seperti kelalaian menjalankan tugas, kurang bertanggung jawab, dan sebagainya, sehingga dampaknya adalah ketidakcocokan dokumen misalnya ketika administrasi untuk membuat akte bagi anak dan lain sebagainya. Pihak yang terdampak adalah masyarakat. Kemudian masih ada satu lagi ternyata. Yang terakhir adalah sistem merit belum dijalankan dalam rekrutmen dan karir. Penghulu tidak selalu mendapatkan akses pelatihan atau pengembangan profesional secara merata. Iya. Sehingga terjadi stagnansi pangkat, golongan, dan mungkin bisa berdampak pada stagnansi kompetensi. Yang mana profesionalisme ASN fungsional tidak berkembang maksimal, pihak terdampak adalah masyarakat dan penghulu ASN. Itu tadi presentasi dari kami, Bu. Terima Ya. kasih. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak saya lihat sudah lumayan bagus, ya. Nanti tinggal betul-betul dicek kelanjutannya. Coba, Pak, jangan ditutup dulu, Pak. Atau nanti saja, nanti. Oke. Oke. Berikutnya ke kelompok, sebentar. Kelompok 2B, ya. 2B. Ya. Kalau 2B itu berapa, Pak? 1B. Ya, inilah yang dikatakan Pak Agus. Jadi kebanyakan ini saya sambil jawab dari panitia. Jadi kan saya terus konsentrasinya agak buyar. Yang disampaikan Pak Agus tadi real. Jadi betul-betul menyebabkan kekisruhan sebetulnya. 1B. Dan Bapak Ibu, kalau saya agak keliru jangan hanya diam. Jadi saya seolah-olah itu kayak ngomong dewe. Ya. Jadi kalau agak keliru enggak usah takut Bu Budi. Itu maksudnya 2B atau 1B gitu. Ya. Ya. Jadi Ibu, tadi Ya. saya kira diacak Ya, gitu. Pak Aldinto, Irisat. Oke, mohon izin presentasi kelompok Tampilan 1B. Coba Eh, isinya. tugas kelompok Smart ASN yang disusun oleh kita berlima teman-teman, Mbak Ya. Aina, saya, Mbak Alrina, Mas Gandhi, sama Mas Hanif. Ya. Selanjutnya, pendahuluan era digital memberikan banyak kemudahan bagi manusia, namun tidak kalah banyak tantangan yang harus diselesaikan dengan bijak di era digital ini. Tantangan Sebentar, ini harus, Pak Aldi. Iya, Stop Bu. dulu. Teman-teman yang lain ikut mencermati, kemudian menulis saran apa untuk kelompok mana, gitu ya? Ya, monggo. Iya. Terjawab salah satunya oleh ASN agar menjadi smart ASN dalam membentuk smart governance. Berikutnya isi daftar isi yaitu dari kita berlima, dari Salatiga, lanjut. Kawaslokoimo, Rembang, Oke. dan selanjutnya. Selanjutnya itu core isu smart ASN di UIN Salatiga. Yang pertama literasi digital, rendahnya literasi digital dan tidak dibarengi dengan etnik digital dalam kalangan akademik mengakibatkan tingginya angka plagiasi. Yang kedua, budaya kerja digital. UIN Salatiga sebenarnya telah menerapkan layanan digital untuk mempermudah pelayanan dari kinerja. Namun budaya kerja digital belum maksimal karena masih banyak data yang disimpan secara manual atau semi digital sehingga kurang praktis untuk mengaksesnya. Yang ketiga, keuangan digital. Tidak jarang mahasiswa terjerat dalam pinjol ilegal sehingga membutuhkan penyelesaian yang melibatkan banyak pihak dan juga mengancam keselamatan mahasiswa. Dampaknya yang pertama, plagiasi. Kurang terlatihnya literasi digital berdampak pada sulitnya menyelesaikan tugas kuliah dan tugas akhir yang dapat menurunkan citra kampus. Dampak yang kedua yaitu budaya kerja digital. Masih melekatnya budaya kerja manual ataupun semi digital mengakibatkan tidak maksimalnya layanan digital yang sudah disediakan banyak data yang masih diolah secara manual atau semi digital sehingga kinerja kurang efisien. Yang ketiga yaitu keuangan digital. Meskipun tidak secara langsung bersinggungan dengan dunia akademik, namun permasalahan keuangan digital bukan hal yang bisa
dikesampingkan dalam terlaksananya kegiatan akademik yang aman dan nyaman. Terdapat mahasiswa yang menjadi nasabah pinjol hingga mengakibatkan pengancaman, pemerasan, dan upaya kekerasan sehingga lingkungan akademik kurang aman. Yang selanjutnya, deskripsi dan dampak isu Smart ASN di kawas Logo IMO. Yang pertama itu peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pencatatan perkawinan. Faktanya banyak perkawinan tidak tercatat secara hukum atau nikah siri. Minim pemahaman administratif pencatatan di KUA di Dukcapil. Dampaknya anak kehilangan hak hukum waris akta lahir BPJS. Yang kedua, kesulitan urusan administrasi. Yang ketiga, potensi konflik dan ketidakpastian status hukum keluarga. Yang kedua yaitu optimalisasi bimbingan perkawinan menuju keluarga sakinah. Faktanya perceraian di 2022 516.334 kasus, naik 15% dari tahun 2021. Banyak pasangan belum siap menikah secara mental, sosial, dan ekonomi. Bimbingan terbukti efektif menekankan perceraian. Dampaknya perceraian meningkat, trauma anak, dan beban finansial, rapuhnya fondasi keluarga sakinah. Terus yang ketiga, ya, terkait digitalisasi pelayanan publik di kawas Logo IMO. Faktanya transformasi digital di KUA belum optimal, website, medsos minim dimanfaatkan. Digitalisasi, jadwal nikah, e-form, konsultasi online lebih efisien. Dampaknya layanan lambat, tidak transparan. Yang kedua yaitu masyarakat kembali memilih nikah siri, non-formal. Nikah non-formal atau nikah siri. Yang keempat terkait membangun ketahanan keluarga sakinah di tengah ancaman judi online. Banyak transaksi judi online di 2023 yaitu sebanyak 200 triliun, 79% pelaku dari kalangan ekonomi lemah, ratusan kasus cerai karena judi online. Dampaknya keluarga hancur, anak trauma, stres finansial, tindak kriminal dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu isu Smart ASN di MTS 5 Rembang. Banyak guru dan tenaga kependidikan di madrasah belum memiliki keterampilan memadai dalam menggunakan teknologi digital. Masih banyak guru dan tenaga kependidikan di madrasah yang belum menguasai penggunaan teknologi digital seperti penggunaan spreadsheet dan sebagainya. Yang kedua itu banyak guru yang masih menggunakan metode konvensional dan belum menggunakan teknologi dalam mengajar. Sebagai guru di madrasah masih bergantung pada metode ceramah dan tugas tertulis manual. Yang ketiga yaitu kurangnya kolaborasi digital antar guru, sharing dokumen, penggunaan platform seperti Google Workspace dan sebagainya. Praktik berbagi dokumen pembelajaran, pembuatan soal bersama, atau diskusi melalui platform daring. Yang keempat, kurangnya pemahaman etiket digital. Banyak guru dan siswa yang belum sepenuhnya menyadari etiket dalam menyebarkan dan membuat konten. Dampak isu tidak diselesaikan. Yang pertama itu kinerja guru dan tenaga kependidikan menjadi kurang efektif dan efisien. Proses pembelajaran cenderung monoton, administratif sekolah lambat, dan kualitas layanan pendidikan tidak mampu bersaing di era digital ini. Yang kedua itu pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik zaman sekarang yang akrab dengan dunia digital. Yang ketiga, guru cenderung bekerja secara individual sehingga proses perencanaan dan evaluasi pembelajaran menjadi lebih berat dan tidak efisien. Yang keempat, menimbulkan konflik dalam lingkungan madrasah kan bisa mencemarkan nama baik institusi. Isu Smart ASN penyuluh Purworejo. Latar belakangnya wilayah Kabupaten Purworejo masuk ke dalam teksa pelayanan Keuskupan Purwokerto. Gereja menggunakan aplikasi e-data umat e-datum untuk mencatat administrasi umat berkaitan dengan data baptis, penguatan, perkawinan, dan statistik lain, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Isu utama yaitu menggunakan data aplikasi e-datum tidak optimal dan tidak setiap gereja memiliki sekretaris atau petugas yang memahami sistem aplikasi terkait tersebut. Materialnya menggunakan penggunaan teknologi informasi mau tidak mau menuntut device atau gawai yang memadai, setidaknya mampu digunakan, sementara di gereja tidak semua memiliki komputer atau laptop. Dampaknya pencatatan terlambat, administrasi hanya bisa dilakukan di gereja pusat, sehingga pencatatan menjadi terlambat. Data tidak bisa langsung diolah dan diakses oleh umat, administrasi kacau. Administrasi gereja yang cenderung sistematis menjadi kacau karena keterlambatan dan sampling error data atau data double kosong. Solusinya melakukan pelatihan untuk para umat terutama kaum muda agar dapat membantu administrasi e-datum
Yang kedua itu pengadaan mengusahakan device gawai yang memadai agar dapat menggunakan aplikasi dengan optimal dan berfungsi seperti seharusnya. Yang terakhir yaitu isu Smart ASN di MTS 3 Kulon Progo. Yang pertama, digital skill, keterbatasan penguasaan aplikasi pengolah data. Penggunaan Microsoft Excel hanya sebatas pengetikan biasa, minim penggunaan rumus, validasi data, dan fitur analisis. Pelaporan emis tanpa template digital. Hanya 1-2 staf yang mengasuh Excel kelas menengah. Dampaknya, proses administratif lambat, rawan kesalahan input, beban kerja tidak merata, kepala madrasah dan operator emis kesulitan mendapatkan data yang akurat. Yang kedua itu digital culture. Tidak ada SOP penamaan dan arsip file digital. Deskripsinya, file tidak terstruktur, tidak ada sistem penamaan atau folderisasi yang rapi. Data dan fakta. Folder bercampur tanpa penggunaan penanggalan atau kode. Butuh waktu lama mencari file penting. Dampaknya efisiensi kerja menurun, resiko kehilangan atau duplikasi data tinggi, akuntabilitas data terganggu, audit terhambat. Ya. Yang ketiga, digital ethnic. Oh, belum. Ya. Satu kali lagi. Terlalu lagi. Tidak Digital apa? ada digital ethnic. Tidak Etik. ada dokumen etik, nggih. Mm. Tidak ada dokumentasi alih akses akun. Diskusinya pergantian operator emis tidak disertai alih kelola akun resmi. Data faktanya, email emis masih memakai akun pribadi mantan operator. Dampaknya risiko keamanan data tinggi, sulit login dan kontrol akun lembaga, jejak akuntabilitas pengelolaan data hilang. Yang keempat yaitu digital safety, akses jaringan WiFi tidak aman. Deskripsinya semua pihak menggunakan satu password WiFi tanpa kontrol pengguna. Data dan faktanya password diketahui oleh siswa, guru, dan alumni, dan tidak ada pembatasan perangkat atau manajemen bandwidth. Dampaknya jaringan lambat dan rawan gangguan, risiko kebocoran data tinggi, aktivitas digital penting seperti emis simpatika terganggu. Baik. Demikian presentasi Ini yang dari terakhir kelompok. itu guru TIK. Bu, apa, Mas? Coba. Halaman pertama. Prakom sepertinya, Bu. Iya, Oh, Prakom. prakom. Oh, nggih. Sanata komputer, Bu. Sanata komputer. Nggih. Maka ya lebih cocok itu, nggih. Nggih. Baik. Berikutnya untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2A. Monggo. Baik, mohon izin presentasi, Ibu. Nggih. Monggo. Baik. Jadi tugas dari kelompok 2A, ini ada saya, ada Pak Burhan, penghulu, ada Bu Adven, penyuluh, ada Pak Faiz, dan juga Bu Fatul Rohmah. Beberapa tentang manajemen ASN. Jadi Mungkin nanti agak cepat sedikit ya, Pak ya. Oke, yang pertama, kedudukan dan peran ASN kurang maksimal. Ini terjadi di KUA Gunem yang disampaikan oleh Pak Burhan bahwa menjalankan tugas di beberapa ASN di KUA Gunem belum maksimal. Salah satu faktornya adalah pegawai yang dulunya pegawai honorer sebagai penyuluh agama beralih tugas menjadi operator layanan. Selain itu ada faktor lain yaitu faktor usia yang menyebabkan kurangnya motivasi untuk belajar. Yang kita dapati biasanya begitu kalau sudah usia hampir-hampir pensiun, maka untuk motivasi belajarnya kurang. Yang kedua, kemampuan digital ASN yang kurang maksimal. Para pegawai KUA Gunem kisaran usia 29 sampai 51 tahun, usia yang mempengaruhi dalam kecakapan digital. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya dalam bermedia sosial. Di zaman modern ini, kemudian perlu kiranya para pegawai cakap dalam bermedia sosial. Akan tapi karena tadi dengan usia yang sudah mendekati untuk pensiun, akhirnya kemudian kemampuan dalam digital ini kurang maksimal. Bahkan kadang-kadang meminta untuk yang muda yang berada di KUA untuk membantu dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan media digital untuk sarana penyuluhan belum maksimal.
Ya, ini sama, jadi hampir permasalahannya adalah terkait tentang media digital, Nggih, lanjut Pak. Nggih. terus kemudian sosialisasi kegiatan pelayanan dan kunjungan umat lansia belum maksimal. Ini juga terkait tentang penyuluh, ternyata tidak hanya melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan, tetapi juga kunjungan dan bertemu secara langsung dengan masyarakat sebagai bentuk perhatian dan kasih. Ini dari Bu Advent ya, untuk penyuluh agama Katolik gitu. Terus kemudian peran ASN dalam kegiatan pendampingan di gereja juga belum maksimal. Di dalam kegiatan pendampingan di gereja terdapat susunan kepengurusan yang terdiri dari umat yang dipilih atau ditunjuk oleh romo paroki atau oleh dewan, yang mana keterlibatan ASN dalam kegiatan pendampingan tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya tenaga ASN dan juga kurangnya partisipasi dalam banyak kegiatan bersama umat. Kurangnya peran ASN dalam kegiatan pendampingan menyebabkan kurang dikenalnya para ASN sebagai pelayan masyarakat dalam mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang beragama Katolik. Kemudian ada sosialisasi pendaftaran nikah online kurang maksimal. Ini sudah sejak tahun 2013 Kemenak sudah menerapkan pencatatan melalui SIMKAH gitu. Yang mana ini juga diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2015. Sistem ini mengatur bahwasannya pendaftaran pernikahan bisa melalui online. Tujuannya apa? Untuk mengefisienkan sistem pernikahan termasuk efisien waktu. Namun dalam prakteknya masih banyak calon pengantin yang tidak mendaftar online terlebih dahulu sebelum datang ke KUA. Bahkan masih ada calon pengantin yang belum tahu tentang aturan yang baru ini. Tujuannya untuk memudahkan, tapi karena kurangnya sosialisasi malah akhirnya malah jadi repot begitu. Terus kemudian kurangnya pembekalan IT bagi pegawai administrasi baru. Ini juga saya rasa sama di beberapa KUA, termasuk kami sendiri dulu sebelum jadi CPNS guru juga pernah di KUA Ngelipar, sama. Artinya karena pengadministrasi kebanyakan adalah pegawai yang diangkat dan juga sudah di usia senja, sedangkan harus mengoperasikan aplikasi-aplikasi, maka karena faktor usia ini kemudian jadi kurang maksimal begitu. Terus kemudian belum maksimalnya penggunaan media pembelajaran di digital di kalangan guru pengampu program keagamaan. Lanjut lagi Pak. Oke, baik. Terus infrastruktur teknologi yang kurang merata. Ini di MAN Temanggung sudah memiliki jaringan internet, tapi terkadang akses WiFi tidak merata di lingkungan MAN. Dan ini menyulitkan pelaksanaan sistem Smart ASN yang mengharuskan sinkronisasi data dan akses lain digital secara terus-menerus. Kemudian beban administrasi tambahan untuk guru dan tata usaha. Ini juga menjadi rahasia umum. Guru lebih banyak untuk administrasi ya, daripada kemudian mendampingi anak ya, dan seterusnya. Terus ini dari saya pribadi, yaitu kurang optimalnya pembekalan pendidikan inklusi untuk CPNS di MAN 2 Sleman. Jadi MAN 2 Sleman ini adalah madrasah inklusi di mana kita menerima murid yang berkebutuhan khusus. Nah, akan tetapi karena CPNS yang baru masuk itu kemudian belum terbiasa dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus dan tidak ada, belum maksimal ya, sudah ada tapi belum maksimal, belum didampingi secara maksimal, akhirnya kurang maksimal begitu untuk kita belajar mengajar, karena dalam satu kelas pasti ada 1-2 murid yang berkebutuhan khusus, entah itu tunanetra atau tunadaksa atau bahkan ada yang ADHD begitu, dan itu membutuhkan pengetahuan cara untuk mengajar siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini, dan yang kami rasakan memang belum ada secara khusus pembekalan untuk yang baru. Yang terakhir, Ibu, ini untuk tingginya beban administrasi sama di beberapa sekolah memang yang dikeluhkan. Mungkin ini ya, Ibu, yang bisa kami sampaikan
rangkuman dari permasalahan tentang manajemen ASN yang dibahas di kelompok 2A. Izin Ibu, suaranya ke mute. Mohon izin suaranya belum terdengar, Ibu. Iya, ternyata. Sekarang sudah terdengar ya. Bapak Ibu sekalian, waktunya ini kan tinggal sekitar 30 menit. Saya izin menyampaikan LK dulu ya. Untuk kelompok 2B, nanti kalau kita masih punya waktu, kita presentasikan. Tapi kalau tidak, saya lebih mendahulukan yang LK yang harus jenengan kerjakan. Gimana? Ya Bu, Ngoten nggak ya? apa-apa Bu. Iya, Oke, mantap. Bapak Ibu, nggih, karena ini memang waktunya terpaksa saya kurangi sedikit karena nanti harus masuk di kelas yang lain. Bapak Ibu, silahkan jangan download LK 4 yang sedang perjalanan ini dan LK 5. Nggih. Oke. Tadi saya sudah melihat hasil dari panjenengan itu kebanyakan mengidentifikasinya sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Oke. Oke. Nah, kita akan masuk ke LK 4 dulu. Ya, bentar. Jatuh. Kemudian, sebentar. Ini kok jatuh. LK 4 dan 5. LK 4 dan 5. Nah, kita akan masuk ke LK 4 dulu. LK 4. Nah, nampak nggak LK 4 Bapak Ibu? terlihat, Atau Bu. LK 5? Sudah Hah? terlihat, Ibu. Sudah, Bu. 4? LK 4. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk LK 4 seperti biasa, nih, membuat tugas individu learning journal kedua, ya, asinkronus 2, agenda 3. Nah, isinya sama seperti kemarin, yaitu berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran atau substansi dan proses pembelajarannya, ya, harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Oke. Jadi dari beberapa yang kita lihat itu ada yang sudah menunjukkan sinkronus dan asinkronus, tapi ada juga yang belum menampakkan sinkronus dan asinkronusnya. Kemudian sistem kita itu blended learning. Nanti jangan lupa kalau buat kata-kata blended learning, jangan campuran. Ya. Durasinya masih sama seperti ini tentang kegiatan hari ini. Ya, cukup jelas ya yang ini. Kemudian yang LK5, sekarang terlihat LK5 Bapak Ibu? Terlihat, Ibu. Iya, Ya, LK 5, nampak Bu. Nampak, Bu. 5 ya. Nah, ini yang saya katakan tadi itu diganti. Mengapa? Karena ternyata yang kemarin itu kurang fokus. Ya. Ini kita sesuaikan dengan RA Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk LK5, ini tugas individu asinkronus 2, penetapan core isu dan gagasan kreatif individu. Ini petunjuknya, pilihlah satu core isu dari seluruh isu yang telah berhasil Anda identifikasi pada instansinya masing-masing. Nah, tadi kebetulan kan memang sudah fokus di instansi masing-masing ya. Kemudian dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Ya. Nah, yang Anda kuasai itu, sebentar kok ini ya. Yang saya share, apakah ini Bapak Ibu? Bukan kan? Beda, Bu, sama yang Beda, di-share. betul. Harusnya bukan ini.
Saking banyaknya file Bapak Ibu. Bentar, saya buka lagi. LK. Oh, ya. Nah, ini insya Allah sudah betul. Ini. Nah, ini sudah sama ya? Ya, sudah sama? Ampun, Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat ya, LK5 tugas individu asinkronus 2 dengan judul identifikasi isu dan keterkaitan materi agenda 3 serta gagasan kreatif individu. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan ketika kita itu punya isu ya melalui scanning itu, kemudian nanti pada akhirnya setelah didiskusikan, dikonsultasikan dengan mentor, itu nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan core isunya. Ya, harapannya ini juga sudah melalui diskusi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu harus mampu membuat satu gagasan isu kreatif untuk memecahkan masalah, ya, yang berkaitan dengan Smart ASN. Nah, nih petunjuknya tentukan keterkaitan antara isu, sumber isu, dan materi pada agenda 3. Ya, misalnya isunya apa Bapak Ibu? Coba sebutkan salah satu. Monggo, yang tadi sudah presentasi, yang saya latar belakangnya guru, ya. Silahkan, mau yang dari guru boleh, penyuluh boleh, penghulu boleh, dosen juga boleh, prakom juga boleh. Monggo, sebutkan salah satu. Saya ketikkan di sini. Guru boleh, monggo. WI juga boleh. Mohon izin, Bu. Ya, Yang tadi kami sampaikan Pak Guru Budi. Liman 2 Sleman, J. Ya, coba dituliskan salah satu, tapi yang sesuai tupoksi. Oh, Nggih, tupoksi jenengan kan guru. nggih. Nah, tugas guru apa? Coba Pak Jisar dulu, milik jenengan. Pak Budi ya. Ayo Pak. Biasanya nanti yang mau presentasi itu malah seneng terusan. Ayo. Nah, Yang ini tadi, Bu. tingginya beban administrasi guru di madrasah. Inklusi. Sik. Tingginya beban itu kalimat negatif atau positif? Menurut Bapak Ibu, tingginya beban administrasi guru di madrasah inklusi itu kalimat negatif atau positif? Positif, Bu. Positif ya, tentunya kan positif ya. Iya, Bu. Nah, sambil saya cek ini nanti jam Zoom-nya. Bapak Ibu nanti yang kelompok 1 bersama saya jam 13 ya. Saya bentar. Oke. Sebentar. Yang lain lagi apa, Pak? Sebentar. Tingginya beban administrasi guru di madrasah inklusi. Berarti madrasahnya jenengan kan madrasah inklusi kan? Nggih. Madrasah inklusi guru mandua memiliki tugas ganda yaitu mengajar siswa reguler dan menyediakan layanan pembelajaran yang terdaftar untuk siswa berkebutuhan. Berarti double ya. Namun Nggih. dalam prakteknya guru juga dibebani tugas administrasi berlapis. Berarti administrasinya itu guru biasa dan guru sebagai guru untuk inklusi. Nggih. Berarti semua guru sama masalahnya. Nggih, hampir sama. Ya kan? Ya. Berarti sebentar guru harus membuat oke turun-turun. Ya. Oke. Turun lagi. Sudah. 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 Itu dampaknya ya. Ya. Ini sudah dikonsultasikan dengan Pak Kepala belum? Belum, Bu.
Coba turunnya Dan lagi. Turun sedikit. Bapak Ibu, bisa tidak kita mengubah kalimat positif menjadi negatif? Turun, Pak. Turun, Pak. Naik, toh? Naik. Naik. Nah, tingginya beban administrasi. Berarti masalah utamanya apa, Bapak Ibu? Di sini masalahnya apa? Sebentar. Tingginya beban administrasi guru di madrasah. Jangan stop dulu, Pak. Mm-mm. LK 5. Tingginya apa tadi? Bentar, Pak. Mm-mm. Tingginya beban guru dalam penyusunan administrasi di madrasah inklusi, inklusi. Man, man berapa, Pak? Man 2 Sleman. 2 Sleman. Hmm. Tingginya beban isu. Berapa? Ya, saya ketikkan dulu. Nah, tingginya, oke, saya search dulu. Tadi yang nampak di anu Bapak, layar Bapak apa, Pak? Nah, ini. Mana? Kok orang muncul? Share. Share. Kok enggak kelihatan sebentar? Bapak Ibu kelihatan nggak tuh? Belum, Bu. Tuh, Tampilnya ini. kosong. Tugas tadi. belum Nah, ya ini kok. Saya masih terlihat tugas ini individu. sebentar. Stop. Ini LK5 share. Nah, sekarang nampak ya? Iya, Nah, Bu, nampak. misalnya ini tingginya beban guru dalam penyusunan administrasi. Yang layarnya nampaknya apa, Pak? Bapak Ibu? Iya, Bu, Sudah sama. isian, sudah isian. Sama Cuman, ya? Bu. Ya, Nah, sumber isunya apa tadi? Manajemen ASN, ya kan? Nah, keterkaitannya tadi sudah ada. Nah, sekarang kita akan mencermati isu dulu, Bapak, Bapak Ibu. Ya, belum optimalnya. Kita akan melihat ini optimal. Tingginya beban guru dalam penyusunan administrasi di madrasah inklusi. Jadi bebannya yang tinggi ya, bebannya yang tinggi. Kemudian kalau kemampuan menyusunnya itu mereka sudah bagus, Pak. Halo, Halo, Bu. ya, Untuk kemampuan penyusunannya ya, menyusunnya sudah bagus. ya kalau kami sendiri belum mengetahui secara pasti, Bu. Cuma ya kayak diberitahu dulu. Karena memang ya belum ada pelatihan dan lain sebagainya itu tadi. Cuma tadi Tentang
untuk ini untuk kita menghadapi murid yang berkebutuhan khusus itu belum ada cara mengajar dan lain sebagainya. Cuma mau saya angkatkan tupoksinya apakah itu atau bukan begitu. Nah, sekarang memang kita harus melihat tupoksi Bapak, nggih. Ini saya nulisnya di sini tupoksi ya, bukan kaitannya. Tupoksi guru, kan guru kan? Iya enggak? Iya, betul, Bu. Nah, Sebagai guru. tupoksi guru itu nanti berkaitan dengan perencanaan, nggih. Perencanaan atau merencanakan, kemudian pelaksanaan, kemudian apa? Evaluasi pembelajaran, ya kan? Itu tugas utamanya. Sedangkan nanti masih ada entah melatih peserta didik atau enggak. Tapi di sini tiga ini. Nah sekarang kalau kita melihat ini tingginya beban guru dalam penyusunan administrasi di madrasah inklusi di MAN 2. Nah ini kalau kita melihat itu lemahnya di mana? Kalau tingginya beban itu kan bukan isu tapi bukan masalah ya. Isu itu sebetulnya kan rumusan masalah, Pak. Harus dengan kalimat negatif. Tingginya beban itu apa? Itu sama seperti rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa itu bukan masalah, tapi itu adalah dampak dari adanya masalah. Ya, fakta, data yang tampak. Nah, kenapa siswa kok rendah prestasinya? Karena apa? Misalnya, kurangnya, misalnya apa? Lemahnya, kurang optimalnya guru dalam perencanaan pembelajaran. Bisa enggak? Ya, misalnya masih rendahnya pemanfaatan media apa? Seperti itu. Ya. Ya. Jadi, kalau tingginya beban guru dalam menyusun administrasi di madrasah inklusi itu sebetulnya adalah dampak dari satu masalah atau isu. Nah, masalahnya apa? Berarti di sini apa, Bapak Ibu? Kalau beban guru kok bisa double, 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 berarti lemah di bagian apa? Kira-kira. Pembagian job desk mungkin dulu. Apa? Pembagian Bagian apa, Pak? job desk atau tugas. Job desk, Pak Fatkur, nggih. Kurang optimalnya, misalnya, apa tadi? Atau lemahnya apa tadi, Pak? Job Pembagian job desk. desk, tapi jangan disingkat ya. Job desk apa? Job dan job, pembagian job, lemahnya pembagian job dan deskripsi pada guru, ya. Nah, sekalian ini lemahnya pembagian job desk pada guru di Madrasah 2 Sleman, ya. Pada guru, inklusinya masuk di mana ini? Mungkin pada profil ya, Pak ya? Atau madrasah di madrasah inklusi. Pada guru madrasah inklusi di. Nah, misalnya seperti ini. Cuma kalau kita melihat seperti ini, kan Bapak mengangkat ini, tingginya beban guru. Nah, masalah ini sebetulnya kelemahannya di bagian mana ini? Pembagian job desk itu siapa yang membagi? Bukan tupoksi guru jadinya nanti. Betul, memang bukan. Gitu. Di sini adalah lemahnya apa? Manajemen kan? Gitu kan? Nah, makanya tadi saya tanya, gurunya untuk tingginya beban itu yang bisa mengatasi adalah kepala. Dalam hal ini fungsi manajerial kepala. Ya. Sehingga nanti bisa misalnya menentukan guru mana yang harus mengajar inklusi atau tidak, atau bagaimana caranya. Nah, jenengan bisanya itu di bagian ini, Pak. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, Bapak bisa mengambil misalnya apa yang nampak.
Apa Pak misalnya? Yang lemah di guru sana. Halo? Ayo yang teman yang lain boleh? Misalnya apa? Tadi saya membaca di apa tadi? Kurikulum cinta dan deep learning. Iya enggak? Ada kan? Tadi Iya kurikulum ada Bu sebenarnya. ada kan? Kulum cinta dan deep learning. Tadi kan saya lihat ini, ya. Nah, kalau yang ini Pak jenengan kayaknya loh, saran saya nanti isu itu kalau yang ini jenengan tidak akan bisa menyelesaikan atau jenengan bisa menyelesaikan, Pak Budi. Nggih, nggak bisa Bu, Tidak sepertinya. bisa, betul. Ya, apalagi anak-anak muda ujuk-ujuk kok mau ini tidak bisa, Pak. Meskipun keluhan itu jelas ada di sana. Itu, tapi jenengan sebagai CPNS tentu tidak bisa punya power untuk itu. Maka sebaiknya ganti sesuai dengan tupoksi, nggih. Sekaligus Mm-mm. mohon izin bertanya Bu. Ya, Jadi kalau kami amati ini memang luar biasa pendidikan Latsar ini. Sejak dari agenda 1, agenda 2 itu kan sebetulnya dibuat untuk memudahkan kita nanti untuk eh, betul. apa namanya Membuat aktualisasi RA. begitu. Cuma yang kami bingung kemarin di awal di agenda 1 kalau tidak salah Mm-mm. itu salah satu pemateri menyampaikan kepada kelompok kami pada saat itu Mm-mm. bahwa kalau bisa subjeknya jangan siswa gitu. Tetapi subjeknya adalah ya antar sesama ASN begitu. Artinya yang dijadikan subjek permasalahan. Nah, berawal dari situ, maka saya kemudian berpikir kira-kira apa. Jadi saya tidak langsung mikir masalah apa yang ada di siswa. Padahal kalau melihat Hmm, tupoksi guru, ya, justru ya. itu lebih banyak gitu masalah yang berada di siswa. Nah, ini kami mohon arahannya bagaimana. Karena memang kalau dilihat dari agenda 1, 2 itu kan nanti semakin mengerucut begitu. Iya, Nanti saya jadi tambah bingung jadinya kan. betul. Sebentar. Ini waktunya tinggal seperempat. Saya tampilkan dulu saja, nggih. Saya share dulu. Saya share, sebentar. Saya share contoh chat. Bentar, ini waktunya mepet, makanya harus saya carikan dulu. Ini contoh golongan 3. Ini golongan 3 semua kan? Ya, Iya Bu. nggih. Pun dalam proses. Ya, nanti dibuka. Saya berikan sekarang supaya jenengan bisa segera menyesuaikan. Nggih. Nah, di download, downloadnya tidak usah dipantangi, dilihat ya. Saya akan share ini dulu. Nah, Bapak Ibu coba cermati PDF di sini, ya. Nah, nanti jenengan itu sebetulnya di hari ketiga, kok tiga, 13, 14, dan 15 itu nanti akan diminta untuk membuat seperti ini, ya, seperti ini, atau yang sebentar, saya penyamaan ini, ya, sebentar Bapak Ibu. Jadwal revisi rancangan. Nah, ini sebentar saya share lagi contoh supaya jenengan nanti bergeraknya anu ya, lebih mudah. Ini PPT penyamaan rancangan rally.
Ya, rancangan aktualisasi. Nah, Bapak Ibu, ini milik rancangan aktualisasi. Nah ini kan Bapak Ibu lihat ini contoh. Kalau ini bukan Kemenak ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan yang kemarin kan bukan Kemenak yang melakukan ini. Belum optimalnya sarana prasarana misalnya ini sesuai dengan tupoksinya. Nah ini dampak-dampaknya. Kemudian nanti Bapak Ibu, nah ini yang akan diisikan di eh, LK Panjenengan. Ya, di LK Panjenengan seperti itu. Ya, sumbernya apa, keterkaitannya apa. Nah, saya sekaligus akan menjawab pertanyaan Pak Budi ya. Pak Budi tadi menanyakan, sebetulnya isu itu kalau agenda satu itu kan dimintanya kan besar ya, skopnya besar. Tapi boleh enggak yang kecil? Itu boleh Pak. Kemarin ketika seminar itu diperbolehkan. Misalnya karena apa? Tupoksi guru itu sebetulnya kan hanya merencanakan, melaksanakan dan evaluasi. Besarannya itu hanya itu. Kemudian ditambah dengan mungkin pengembangan kompetensi, ya pengembangan kompetensi. Nah, kalau eh, dalam kelas guru, sesama guru, yang bisa jenengan lakukan itu bukan pelatihan, ya. Apalagi tadi merombak job disk itu susah. Nah, jadi bukan pelatihan. Yang bisa itu mungkin workshop. Workshop macam pelatihan tapi kecil. Workshop atau sosialisasi. Ya. Nah, sekarang itu sudah terjawab ya Pak ya. Nah, sekarang misalnya jenengan ada LK yang ini, kan tadi diminta LK-nya yaitu apa Bapak Ibu? Saya share lagi yang LK 5 ya. Nah, saya akan memberikan contoh yang sederhana aja, tapi jenengan nanti akan bisa menyesuaikan. Misalnya ini, kita pedomannya ini misalnya tupoksi guru itu ini, ya. Nah, ingat Bapak Ibu kalau membuat judul, core issue itu sudah mengarah judul nggih, Bapak Ibu. Meskipun core issue itu masih dalam bentuk kalimat negatif, tapi dia sudah mengarah ke judul. Nah, ada 4W, yaitu apa? What, apa masalahnya, ya. Kemudian who, pada siapa kejadian itu terjadi. Kemudian sebetulnya dua itu, kemudian where, di mana kejadiannya, ya. Kemudian apa lagi ya? What, where, when. Nah, tahun itu juga penting Bapak Ibu, karena kejadiannya itu mungkin sudah lama. Nah, ini dan satu apa ini? How, ya. Nah, kalau why-nya nanti masuk kemana? Why-nya itu masuk di latar belakang. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini masuknya di judul, ya 4W dan 1H. Itu how. How-nya itu apa? Solusinya. Nah, misalnya kita menemukan katakanlah ini, ya. Faktanya, ini faktanya, faktanya, misal, eh, faktanya misalnya, bentar, bentar, masih kurang, masih rendahnya, rendahnya, katakanlah rendahnya pemahaman peserta didik terhadap hmm, materi, katakanlah ekosistem misalnya, ya. Di kelas berapa? Misalnya kelas 10, MAN 2 Sleman misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, rendahnya pemahaman peserta didik, ya, itu apa? Ini adalah what-nya.
apa masalahnya. Ya. Terus pada apa? Materi ekosistem. Nah, kelasnya ini menjawab siapa? Yaitu peserta kelas 10. Di mana? Itu di Sleman misalnya. Ya. Nah, cuma di sini kan belum ada how-nya. Ya. Ini faktanya. Maka isunya apa Bapak Ibu? Apa yang memungkinkan siswa itu kok rendah pemahamannya? Apa Bapak Ibu? Misalnya, satu, kurangnya penguasaan guru terhadap apa? Strategi pembelajaran. Bisa enggak? Kurangnya apa? Pengembangan media pembelajaran yang inovatif misalnya. Kan gini toh, misalnya. Nah, jadi itu isu-isunya. Terus apa lagi? Kurangnya apa? Di deep learning ya, misalnya deep learning. Kurangnya penguasaan guru terhadap pengembangan perencanaan berbasis deep learning misalnya. Kan gitu toh Bapak Ibu. Padahal kan tuntutannya itu sudah ada deep learning. Nah, sekarang ini isunya. Jangan pilih mana core isunya. Hmm? Ini yang nomor 2, Bu, kurangnya pengembangan media pembelajaran inovatif. Nah, misalnya ini ya. Kalau di sini nanti solusinya apa? Berarti pengembangan modul ajar, ya kan? Kalau di sini pengembangan apa? Pengembangan media, kan gitu. Nah, sekarang misalnya nih, Bu siapa tadi? Misalnya, maka kita tetapkan core isunya. Kan gitu. Core isunya apa? Kurangnya pengembangan media. Nah, dilengkapi kalimatnya. Kurangnya pengembangan media pembelajaran yang inovatif pada apa? Pembelajaran pada pembelajaran apa? Materi Materi ekosistem. Misalnya ekosistem dilengkapi ya, tak 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 tak, tak. Maka ini tidak ada nomor ya. Core isu itu cuma satu. Maka gagasan pemecahan masalahnya apa? Gagasan kreatifnya apa? Kaitkan dengan Smart ASN. Ya, di situ Smart ASN itu ada digital literasi, kok digital, 4 digital itu ya. Apa? Literasi etik, etik digital, kemudian safety digital, skill digital dan safety digital. Kan itu toh? Skill, safety, etik, sama apa? Satu lagi. Nah, gagasan kreatifnya apa, Bu? Kira-kira? Ini literasi digital, Bu. Nah ya, kalimatnya gimana? Pemecahannya itu loh. Pembuatan Nah, modul ajar mungkin Bu. Pak Agus ya. Iya. Pembuatan, kita ketik dulu ya. Iya. Pembuatan Modul ajar berbasis teknologi modul ajar berbasis teknologi oh, untuk peserta didik untuk eh materi untuk materi ekosistem ekosistem
kelas 10 pada man 2 Sleman. Heeh. Pada siswa kelas 10 di man Ya, 2 jangan Sleman. siswanya pada Eh, materi pada kelas pada kelas 10 10 di man 2 Sleman. misalnya gitu ya. Iya. Tapi nanti jangan cari apa namanya rujukan yang lain juga ya. Pembuatan modul ajar. Kok modul ini nyambung enggak ini antara core isu dan modul ajar? Enggak. Tidak Oh, media nyambung. media Berarti apa? pembelajaran Iya, mungkin, Bu. Apa? media pembelajaran. Media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teknologi. Boleh nih. Kan sudah jadi toh. Ini apanya? Pembuatannya. Hmm? Oke, Dari 4W pembuatan. apanya? Buatnya pembuatan media pembelajaran. Nah, yaitu buatnya. Terus ini Oke. berbasis teknologinya Oh, Hmm. apanya? baunya. Solusinya kan, how-nya kan? Ya, Berbasis teknologi. Kalau lebih bagus lagi, jangan nanti tuliskan pakai apa. Gitu loh. Ya. oke. Spesifik nih, Bu. Pun toh, sudah spesifik kan? Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Bu, mohon Ya. Insya izin Allah Oke. bisa, Bu. Ya. nih. Jadi kalau yang saya simpulkan, misalkan Apa? kendala-kendala sesuai, misalkan guru gitu, sesuai guru mapel yang Iya, diambil. betul. Nggak Jangan usah ke guru lari-lari yang dari lain makanya gitu. Pak Agus saja kan saya tidak membolehkan kalau misalnya di keuangan. Tidak boleh itu karena WI itu tidak campur tangan di keuangan. Gitu, ya. Tapi kalau tadi kan apa tadi saya cermati ada yang bisa. Oke. Oke. Oh, misalnya tadi apa? Podcast ya, Pak ya? Oke. Podcast itu sangat baik. Meskipun kita itu ya memang lah nanti jangan wawancara juga ya Hmm. dengan WI. Ya. Kalau saya pakainya insya Allah feedback, Bu. Oh, feedback. Oke, kita feedback untuk media suara, jadi untuk peningkatan mutu pembelajaran. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian ini dapat berdua. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Gagasan pemecahan core isu ini berupa konsep judul. Nah, ini tinggal di apa? Di Kopas. Ini tadi. Tentu jenengan ora-oraannya jangan di sini ya. Ya, ora-oraannya nanti di tempat lain. Nah, misalnya kan tinggal gini toh Bapak Ibu. Ya enggak? Nah, sekarang kegiatan pemecahan core isunya apa? Nah, Bapak Ibu, saya berangkat belajar dari apa namanya? Pembelajaran yang kemarin karena saya anggap generasi muda sekarang kan sudah smart ya terhadap digital. Kemarin dan ditambah kalau CPNS itu kan orang yang dedikasinya, ideologinya masih, idealismenya masih tinggi. Kemarin saya tidak mengajarkan tentang bagaimana membuat ini menjadi lebih mudah. Tapi saya berikan clue-clue. Tapi ternyata memang ada yang memang kayaknya perlu bimbingan khusus ini ya. Nah, berangkat dari sana maka saya akan menunjukkan kita itu punya asisten ya, asisten apa namanya? Yang canggih ya, yang canggih dan bisa kita tanya, Bu, malam jam berapapun itu bisa. Pakai apa kita? ChatGPT mungkin. Nah, GPT. ini sudah layak semua, ChatGPT. Ya, Bu. Insya Allah. Nah, insya Allah sudah ya. Nah, tolong dibuatkan misalnya apa tadi? Kegiatan ya. Kegiatan pada rancangan kegiatan pemecahan core isu, kegiatan ini saya sudah share screen belum? Belum ya. Belum. Belum. Ini apa yang nampak? ChatGPT, Bu. ChatGPT, Bu. Mm-mm. Yang apa?
Tolong dibuatkan kegiatan Oh kondisi ya. untuk laksa. Mm-mm. Nah, misalnya ini ya, coba kita lihat. Nampak Bapak Ibu? J, Bu. Nah, mudah toh? Mudah tidak? Insya Allah membantu sangat, Bu. Maksud saya itu apa? Sangat membantu Manfaatkan apa yang saya. ada. Ya, karena ini waktunya itu sangat pendek banget. Maka terpaksa saya ajari seperti ini. Kalau yang Ya, kemarin tuh terus terang saya tidak ngajari karena saya itu takut. Karena jenengan itu masih CPNS. CPNS itu kan orang yang idealismenya masih tinggi. Ya kan? Jadi harapan saya itu mengembangkan sendiri. Akan tetapi ternyata dampaknya itu ada beberapa yang kurang bagus. Nah, itu kan juga saya khawatirnya kalau sampai tidak lulus kan repot banget. Karena kaitannya nanti dengan jenengan itu lulus atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu. Terus pesan saya, apa yang dikerjakan oleh AI itu belum tentu cocok. Maka jenengan sebagai manusia, mereka kan robot, ya. Nah, robot saja bagus, maka manusia harus lebih bagus. Nah, kalau jenengan minta tolong si asisten, jenengan ini tetap harus digunakan ya, Bapak Ibu. Otaknya tetap digunakan, mana yang masih bisa ditambahi, mana yang dikurangi, karena kadang-kadang belum betul 100%. Jadi ChatGPT itu tidak akan memberikan jawaban 100%. Dia masih memasukkan unsur manusianya. Jadi katakanlah jenengan punya soal 50, belum tentu 50 itu jenengan tidak akan pernah mendapatkan 100. Jadi masih ada sekitar 20% sampai 30% itu tetap menjadi wewenang manusianya. Ngoten nggih, Bapak Ibu? Baik. Siap, Nanti Ibu. jangan lupa diupload jam 23.59 nggih, meskipun di situ tertulisnya jam 21. Baik, Bapak Ibu. Ibu. Ya, waktunya saya kira sudah cukup. Ini saya mau pindah kelompok 3 dan 4. Ibu. Untuk yang 2B tidak usah kecewa ya. Itu tidak mempengaruhi penilaian untuk presentasinya. Tetap akan saya lihat. Gitu nih Bapak Ibu. J, Bu. Matur Tidak usah suwun. bertanya ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, karena Bu. waktunya Oke, sudah habis. matur sangat, Nggih. Ibu. Nggih, gunakan Oke. semaksimal mungkin, tapi otak manusianya jangan sampai tidak dipakai. Nggih. Ibu, siap, Ya, siap. Bu. Terus Iya. yang dua itu ya saya share itu cermati betul karena itu penting nanti sampai hari ke-20. Oke ya. J. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan agama kita masing-masing. Monggo yang muslim saya bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu. J, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Matur suwun, Bu. Terima Sami-sami. kasih. Terus, Bu. Oke, terima kasih Pak Fatkur sudah like. Oke. Wah, Pak Faiz juga love. Saya izin dulu.